Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di mana saja berada. Kembali MC menemui Anda semuanya. Semoga selalu sehat, ya. Sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Tidak lupa MC doakan sehat juga dompetnya. Selamat sore semuanya. Ini sudah mulai agak lebih detail, ya, agak lebih detail. Mengapa? Karena pewarnaan sudah mulai sulit ya, tapi coba terus diikuti saja ya. Ini sudah pertemuan kelima ya. MC akan tetap berusaha bagaimana ketika materi seadanya, media seadanya, ya, materi seadanya. Oke, sambil ini MC sore hari pakai kaos, menggunakan kaos baru ya, IBS, dan topinya juga topi lapangan IBS. Mengapa kedua-duanya kita pakai, baik itu kaos dan topi? Ya memang kebetulan hari ini MC agak longgar membersihkan sangkar ya, membersihkan sangkar. Coba sebelum kita lanjutkan melukisnya ya, kita membersihkan sangkar tadi, kemudian baru persiapan untuk, kalau sangkar kita bersihkan, ini situasi ya, situasinya seperti ini sangkarnya. Oke. Nah ini sangkar IBS-nya. Coba itu masih tetap seperti tadi sore ya. Jadi tampak terlihat tuh burung jalak ya, jalak kebunya. Nah, mohon maaf jika nanti ada banyak suara atau apa ya, situasi luaran masuk suaranya, karena memang seperti kemarin masih kita ulangi, ini jalannya jalan tembus Semarang ya, ini jalan tembus Semarang. Di sini tempat Mada sedang melayani para pasien ya, itu datang pasiennya, dulu barbershop, nah, ya, diantar oleh ibunya. Nah, Enci selaku bapaknya Mada ya, hobinya sendiri-sendiri, tapi Mada juga, nah ini posisinya. Oke, nah kita posisikan tepat di tengah seperti ini. Sudah tengah ya, mungkin agak kurang fokus. Nah, kita fokuskan lagi seperti ini, biasa manual ya, manual. Oke, single drawer, seorang pelukis sendiri ya, sendirian mencukupi kebutuhannya, karena kalau pakai asisten sekali lagi malah lebih sulit. Lu ngambil sana, lu ngambil sini ya. Oke, nanti akan kita perjelas mana warna-warna ya, warna yang perlu kita pertegas agar lukisan itu tampak di mana burung Raja Wali, burung elang, dua-duanya itu tampak hidup dan sangar, karena memang pencahayaan itu penting ya. Maka kalau kameramen ya itu sering mencari waktu-waktu yang memang cahaya suasana itu mendukung. Nah, fungsi pewarnaan di akhir seperti ini itu memang perlu penghayatan ya. Mana yang perlu dipercerah, mana yang agak gelap. Para pelukis saya tahu kalau cerah itu ke arah putih ya, kuning, kalau gelap itu ke arah biru, coklat ya, terus sampai ke hitam, coklat tua, hitam, biru tua, hitam. Jadi kalau hijau itu hijau tua, kemudian menghitam,
Nah, di tempat hitam itulah benda itu membayang karena memang terkena cahaya. Oke, bisa lebih jelas ya seperti ini tampilan MC. Mohon maaf, kaosnya juga kaos biasa tapi berlogo IPS dan topinya juga topi lapangan yang supaya sesuai apa? Sesuai kehendak hati MC. Mengapa? Mungkin para pecinta burung hujan tahu ya bahwa ketika masuk ke sangkar, sangkarnya kan tinggi. Kalau tidak pakai topi jelas itu, terutama kepala, pasti kena kena apa kotoran burung itu. Karena burungnya di sangkar BS itu lumayan banyak, ada sekitar 15-an. Jadi puluhan lebih jumlah dari 10 itu kan ketika saling membuang kotoran ya, kalau kita BAB itu tetap kena kepala karena tinggi. Itulah mengapa MC selalu pakai topi lapangan. Di samping melindungi panas, kalau pas panas ini pas cuacanya bagus, dan melindungi kotoran dari burung. Paham ya? Bukan kok gaya gitu. Kalau memang dikira gaya malah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai topi gimana wong tadi habis bersih-bersih. Oke. Ini jangan lupa karena MC sudah mempersiapkan kopi ya. Sambil minum. Nah, minum kopi asli. Mereknya ini rahasia, rahasia perusahaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cukup jadi nah, kemudian kita lanjut ya. Langsung saja para pemirsa. Jadi kita terus mengambil kuas yang kita butuhkan ukuran berapa. Kemudian cat yang akan untuk mencerahkan lukisan dan apa menggelapkan. Jadi oke. Alatnya sederhana ya. Alatnya sederhana. Jangan lupa ikuti. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Sekali lagi, sekali takut, sekali khawatir, menutup jalan pikir untuk bisa mencurahkan isi hati. Ya, jadi ini sudah agak sulit karena memang posisi lang ya, yang satunya itu pengen merekam gitu ya, pengen merekam berebut bola tako. Makanya ketika bola yang diperebutkan otomatis pergerakan dari apa lang sendiri itu sesuka dia untuk bisa mendapatkan bola. Nah, gitu aja. Ini calon apa? Calon sayap ya. Jadi kelihatan ya, warnanya oranye. Nanti kita campur agak gelap. Nggak perlu takut ya. Seperti ini. Supaya lebih cepat kelihatan ya. Lebih kelihatan dan para pemirsa, terutama para pecinta burung. Kalau pas sesama pecinta burung ya tentunya belum tentu memang pecinta burung itu bisa melukis. Tapi kebetulan ini MG menyukai burung dan sudah kita kasih tahu kan. Waktu itu MG juara 2 di tingkat SD ya, SD Negeri Gisi 1. Juara 2 itu otomatis karena itu masa sekolah di sekolah dasar ya, mestinya tentu oleh lingkungan itu sering disuruh, terutama waktu kelas 5. Jadi kelas 5 itu sering disuruh, bahkan disuruh menggambar ya oleh para guru, walaupun ketika kelas 6 saya ulangi, MG menjadi utusan porseni di bidang catur. Nah ya jangan lupa ini, jadi hobinya orang tuh masing-masing, tapi ini kita mencoba
curahkan sore hari ini ya. Bagaimana penyampaian materi yang kelima? Jadi ya, oh, yang kelima kita langsung terus ya. Kemudian kita ambil cat hitam, tapi tidak perlu takut ya, nggak perlu takut. Nanti salah ditumpuk, semakin penumpukannya bagus, ya itu akan kelihatan hidup ya. Ambil cat hitam secukupnya supaya menjadi gelap. Ya. Udah seperti ini saja. Nggak usah tanggung, nggak usah canggung, nggak usah khawatir kalau salah bagaimana, ya toh. Kan burung itu tumbuh bulunya itu juga sudah kodrati ya, sudah kodrati itu kodrat Allah seperti itu. Nah, kita hanya meniru, apalagi ini bukan kamera tetapi kamera kemudian kita angkat di kanvas, sehingga perlu apa? Perlu tenaga konsentrasi tinggi. Kalau orang menyebutnya mood. Kalau sedang mood, sedang suasana hatinya bagus, itu bisa tercukupi ya. Oke, ini agak sebelah. Ya, kemudian kita ambil lagi. Biasa ini selalu, karena ini cat air ya, kembali karena ini cat air, semua para pemula terutama harus menyediakan jenis persiapan air ya, air biasa. Dan untuk mencelupkan kuas supaya kita irit kuas dan irit semuanya, karena sekali dicelup ini air ya, kemudian pakai lap ya. Setelah kita pakai lap, kemudian kita angkat lagi. Ini warna hitam, ini warna hitam. Waduh, oke, kena angin ya. Mohon maaf, nanti ketemu lagi. Ada mistik. Ya. Oke. Sudah menit ke-12 ya. Oke. Kelihatan ya. Masih sehat ini. Jepitnya yang lepas. Kita tarik lagi. Oh, ternyata karetnya itu penentu ya. Oke. Nah, ini kita perbaiki dulu karetnya. Makanya licin karena tidak ada penjepit karet. Ada penjepitnya, ini ada pelindung karetnya. Di sini ya, makanya ini kok mudah lepas. Untung saja untuk yang kemarin, ini catnya ya, itu tidak jatuh. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi tampilan sore hari ini sudah mulai tampak lebih garang. Ya. Tinggal nanti memposisikan cahaya dan elangnya sendiri itu. Ya, kalau elangnya sedang bermain angin, ya, sebenarnya tidak bermain angin ya, karena memang semua burung itu bisa terbang, apalagi kita tahu kekuatan elang. Nah, mohon maaf ya para pemirsa, tadi ada eksiden ya, karena terlepas. Kita sambung nanti ya, kita sambung pada kesempatan pertemuan ke-6. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.